pemirsa dan juga pendengar, iya, dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali kami berdua, ada saya Ilham. Alhamdulillah sama Cekna. Cekna. Kita ada di obrolan budaya untuk obrolan budaya. Baik, bersama Raden. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tentunya untuk di malam ini sebelum kita akan berbicara banyak tentang apa yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini, kita akan buka dengan sebuah pantun. Boleh, silakan. Iya, buah mangga manis rasanya diberi di Padang Selasa. Iya, kami hadir untuk Anda dalam acara obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Cek Ilham kita hadir dalam obrolan budaya dengan satu tema yang luar biasa. Wah, ini akan mengangkat satu temanya berkaitan dengan keberagaman budaya di Kabupaten Banyuasin. Dan channel kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini kaya sekali akan kebudayaan. Ada juga sukunya, bahasanya, dan ini kita perlu mengetahui banyak gitu kan, terkhusus untuk di Sumatera Selatan. Baik, terutama di daerah Banyuasin tentunya ya. Dan tanpa berlama-lama, karena kita akan undang langsung narasumber kita malam hari ini. Iya, kepada yang terhormat Bapak Aden Gunawan SSOS, yang merupakan Kabid Budaya Disdikbud Banyuasin. Kita sambut dulu Bapak Raden Gunawan SSOS. Silakan Bapak untuk bergabung bersama kami di sini. Silakan Bapak, selamat malam. Selamat malam Pak. Salam sehat Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Iya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, kelihatan semangat sekali nih Pak Raden Muhammad. Sehat sekali, energik selalu nih dengan kegiatannya. Baik. Di Banyuasin sendiri kita ketahui banyak sekali nih kebudayaan yang mungkin banyak pendengar yang tidak tahu mengetahuinya, karena yang Banyuasin ini punya ciri khas tersendiri yang mungkin kita ingin tahu seperti apa nih Pak Raden. Mungkin Ilham bisa langsung menanyakan pertanyaan pertama nih kepada Pak Raden. Baik, ini Pak, kita tahu bahwasanya Kabupaten Banyuasin ini merupakan pemekaran dari Musik Banyuasin. Iya. Ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa ini Pak? Sejak tahun 2002. Artinya sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Sudah cukup lama juga. Nah ini mengenai tema kita, keberagaman budaya di Kabupaten Banyuasin. Tentunya banyak sekali suku, ada juga kemudian bahasanya di sana. Nah kalau kita pengen tahu juga nih Pak, di Kabupaten Banyuasin ada suku apa aja yang terdapat di sana Pak? Terima kasih, alhamdulillah saya terima kasih sekali bisa hadir di acara RI di dalam rangka budaya. Saya akan menjelaskan suku-suku yang ada di Banyuasin. Banyuasin itu banyak sekali suku-sukunya karena Banyuasin itu dulunya ekstransmigrasi, jadi segala suku ada di sana. Makanya Banyuasin itu disebut miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia luar biasa. Ada di sana. Jadi semuanya ada Pak Raden ya. Ada suku Bugis, Jawa, Padang, kemudian Besemang, yang dari Komering juga ada. Termasuk Jawa juga ada di sana Jawa Pak ya. ada, Bali ada di sana. Ada juga Bali di situ. Jadi kalau mau ke Taman Mini nggak usah jauh-jauh ke Banyuasin. Cukup ke Banyuasin juga. Udah ada semua. Sudah lengkap ya. Nah karena banyaknya suku di sana, tentunya peranan pemerintah untuk menjaga keharmonisan yang tentunya tadi disebutkan ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, itu harmonisan di sana. Bagaimana itu Pak? Alhamdulillah Bupati kita sangat mendukung keragaman suku yang ada di Banyuasin. Untuk menjaga keharmonisan itu, di Banyuasin setiap tahunnya mengadakan festival Sedulang Sudung. Festival Sedulang Sudung itu isinya adalah beragam budaya yang ada di Banyuasin ditampilkan di sana. Iya. Sampai dengan sekarang Pak? Sampai dengan sekarang. Untuk sekarang ini tersendatnya gara-gara corona kemarin. 2 tahun ya. Biasanya di Banyuasin itu setiap akhir pekan ada penampilan budaya dan setiap masing daerah yang ada di situ. Baik itu Minang, Jawa, Bugis itu bisa ditampilkan di sana. Yaitu di alun-alun kota Pekanbaru. Oh jadi artinya tidak semua itu serta-merta mengenai Banyuasin. Tapi masyarakat yang dari suku yang ada di sana pun kita perankan juga di situ Pak ya. Selain dari penampilan adat budaya juga di situ ditampilkan juga ada pameran makan-makan khas Banyuasin. Makanan khas. Seluruh yang ada di Banyuasin itu kan Banyuasin itu terdiri dari 22 kecamatan Pak. Lumayan luas juga Pak ya. Di setiap kecamatan itu masing-masing itu ada sukunya masing-masing. Ada sukunya masing-masing. Di daerah perairan, daerah Makati Jaya itu rata-rata orang Bali di sana. Orang Bali di sana. Kalau kita pergi ke Makati itu Pak seperti kita pergi ke Bali di sana.
Pintu-pintu gerbang, gapura Bali itu Banyak banyak. di sini ya. Kemudian musik-musiknya juga musik Bali. Musik Bali. Bali. Bukan Jadi terasa kental benar di sana. Iya, gitu. suasana disambut Balinya. dengan khas Banyuasin tapi disambut dengan Bali di sana. Oke. Oke. Tadi disinggung masalah makanan khas nih Pak Raden. Kalau boleh tahu makanan khas di Banyuasin itu apa aja nih Pak Raden? Kalau nggak disebut sana tidak sudah. Banyak. Yang paling di Banyuasin itu ada makan rampai talang namanya, Bu. Rampai talang. Rampai Itu talang seperti apa, Pak? Rampai Itu talang. sayuran yang ada di Banyuasin, Pak. Itu Heeh. kalau ibu nanti ke Banyuasin datang Iya. aja ke pasar, saya masakin ibu. Oh, Saya waduh. masakin, Pak. Iya. Itu Jadi sayur. rampai talang itu terdiri dari cung, Bu, Cu. keladi, Keladi. jantung, ubi, kepala ikan asin. Waduh, dijadikan satu. Dijadikan satu. Kombinasinya luar biasa tuh Kombinasi ya. iya. Heeh. Itu di cara buat penyajian masakannya itu digoreng, direbus. Direbus. Oh, direbus. Direbus. Jadi tidak pakai minyak deh, Pak. Mbak. jadi mirip kayak kita gulai gitu, Pak. Kita ya? gula itu, kan Oke. khas Banyuasin itu. Oke. Nah, kalau mengenai bahasa, Pak, karena kan kita tahu tadi banyak sekali suku-suku yang ada di Banyuasin. Bahasa yang paling sering dipakai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin itu Iya. cenderung ke bahasa yang mana, Pak? Kalau di Banyuasin yang sering dipakai itu bahasa Melayu Banyuasin. Bahasa Melayu Banyuasin. Kalau untuk bahasanya sehari-hari mereka memakai bahasa suku masing-masing. Suku Suku masing-masing. masing-masing. Tapi kalau untuk keseluruhannya itu bahasa Melayu Banyuasin itu nggak jauh dari bahasa Palembang. Akhirnya ya, Pak. Kalau Bisa bahasa kasih Palembang- contoh Pak Raden? Iya. Kalau bahasa Palembang apa? Kalau di sana apa? Apa? Kalau ibu mau kemana? Nak kemana? Nak Nak kemana? Nak kemana? Siapa di mana? Siapa di mana? Itu juga bahasa dia ya. Ya, jadi Nggak sedikit sulit seperti ada cengkok-cengkoknya ya Pak Iya, Raden? Ada logatnya juga. ada logatnya. Mhm. Kalau misalnya kami itu sehari-hari Bu, misalnya kalau waktu kami ke luar negeri, itu kami bisa dibilang orang Malaysia, Bu. Oh. Bahasa Oh, kata sama mungkin Kan udah hampir terbiasa mirip ya. dengan gaya-gaya bahasa. Oke. Oke. Jadi kalau berbicara soal keragaman budaya, balik lagi ke tema kita Pak Raden, budaya yang menjadi ciri khas di Banyuasin itu seperti apa Pak Raden? banyak sekali khas Banyuasin budaya seperti ada budaya itu apalagi perkawinan banyak sekali Bu tradisi perkawinan di sana. Perkawinan. Kemudian Tradisinya. makanannya, kemudian sendinya itu bermacam-macam di Banyuasin. Iya. Termasuk Jadi- budaya perkawinan ya? Iya. Mengenai budaya perkawinan tadi, Pak, bila dituangkan dalam seni yang ada di Kabupaten Banyuasin, itu yang sering dipakai atau dipentaskan pada acara perkawinan itu yang seperti apa, Pak? Nah itu seperti timbang kepala kebu. Timbang kepala kebu. Itu kepala kerbau bener yang ditimbang ya Pak Raden? Satu kepala kebu. Satu kepala kebu. Hmm. Itu timbang kepala kebu itu misalnya ibu sudah lama tidak punya anak kan, dari Iya. sudah berapa tahun sampai keluarga tidak punya anak, nah maka dia pun ajar buat niat. Oh. Nanti esok kalau aku punya anak sampai kawin, Iya. aku nak timbang kepala kebu. Oh. Dan aku nak timbang kepala kebu. Iya, iya. Aha. Itu harus dibayar Bu. Nah, Itu salah satu budaya ciri khas di sana ya? Sampai sekarang masih terlaksana Bu. Oke. Iya. Kebenaran aku kemarin istri saya sendiri itu baru mengawinkan anak pertama timbang kepala kebu saya pakai. Timbang kepala Pakai kerbau. tradisi itu, Pak, Tapi ya? Bu ada tragedi sedikit untuk timbang Kenapa? kepala kebu. Pas mau acara timbang kepala kebu, besok mau acara kawin hari mau sebenarnya kebunya kabur. Nah, melarikan diri. Minggu baru ketemu. Wah. Tahu Lagi nanti lagi semua beli lagi. kepala kebu dewe. Nah. Oh, nah. Dagingnya daging sapi, cerita. Jadi diganti dengan Kepala kebu masih tetap beli. apa kepala kerbau ya, Daging ya. untuk acara hajatan daging sapi. Oh, Iya, daging iya, sapi. iya. Kebunya pas ngamuk. Ah. Itu menarik juga nih Iya. Kece Ilham ya. Nah, kalau mengenai tradisi timbang kepala kebu tadi, Pak, proses untuk melaksanakan tradisi itu tadi kan niat itu dilakukan pada saat hamil berapa proses pernikahan atau Itu pada hari apa? diadakan pas hari H-min pertama itu waktu Satu, acara ya. misalnya pagi akad, Akad resepsi nikah. malam, resepsi siangnya. Siang. Nah sebelum acara naik panggung itu prosesi timbang kepala kebu. Timbang kepala kerbau. Iya. Iya. Oke. Dan kalau tadi bahasa Janat, nah kita juga pengen tahu mengenai mata pencarian. Nah, biasanya Untuk di sana masyarakat Banyuasin, yang ada di Kabupaten mata Banyuasin. pencariannya apa nih Pak Raden? Ah, Mata pencarian Banyuasin itu pertama itu karet, Karet ya. karet sawit, Hmm. kemudian Karet, nelayan. sawit, Nelayan. nelayan. Kalau Tiga. daerah perairan nelayan. Iya. Makanya kalau kita ke Kabupaten Banyuasin itu Banyuasin. banyak sekali kebun-kebun karet. Kebun-kebun Pak, ya. karet ya. Itu sudah ekspor keluar atau bagaimana Iya, Pak Raden? keluar. Luar biasa. Baik pakai nelayannya mau karetnya sawitnya ekspor keluar. Oh, nelayannya juga di Termasuk. Termasuk. Berarti di Banyuasin bisa dikatakan komoditas ikannya lumayan Kenal bagus. kalau Banyak. untuk di Palembang itu kalau udang itu rata-rata dari Banyuasin. Dari Banyuasin. Kalau Banyuasin itu pempek udang yang terkenal Bu, kemplang udang. Kalau di sini kemplang iwak kan, Ah, Iya. ah, di sana Pada sana kepala pempek udang. kemplang udang.
Kalau datang ke Banyuasin, terutama ke daerah Sungsang, pasti disuruh pempek udang. Iya. Oh. Jadi untuk hasil nelayannya itu lebih dominan ke udang. Lebih dominan ke Kalau udang. ikan Pak, itu ikan apa biasanya? Kalau ikan, Banyak dari nelayan. ikan laut, Pak. Ikan laut. Karena mungkin Sandet gitu ya kalau kita nyebutnya. iya. Di situ ada ikan khusus namanya ikan berumbung. Ikan berumbung. Itu yang seperti apa Pak? Yang kepalanya besar itu, Pak. kepalanya besar seperti ikan Di gabus. dalam ikan, di dalam padat ada batunya tuh biasanya. Oh, di dalam Di kepala dalam ikan ada kepala batu. Iya. ikan. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi ikan itu harus lebih cerna lagi gitu Pak. Iya. Takutnya nanti batunya Iya. tapi Iya. ikut kemakan Oke. juga. Ikannya khas itu. Baik, Ikan kalau khas. berbicara soal hasil penjualan nelayan itu diekspor atau dikonsumsi masyarakat di Banyuasin? Ada Pak? konsumsi, ada ekspor. Oh, Oke. jadi sudah tingkat ekspor juga di Iya. sana? Luar biasa Mana saja ya. itu Pak kalau Kalau hasil udang ekspor? kepiting itu ekspor sulit kalau kita nak makan ini. Jadi yang dimakan di sana yang sisa-sisanya aja Pak? Sisanya itu yang kecil itu. Oh, seperti itu. Jadi Kalau banyak yang ekspor diekspor. ekspor. Iya. Untuk tujuan ekspornya itu kemana aja Pak? Yang banyaknya itu ke luar negeri, Ya. kemudian yang untuk di Indonesia itu ke Cirebon dia, Bu. Ke Ke Cirebon. Baik. Oke. Baik Pak Raden, kembali ke tema kita keberagaman budaya. Tadi sudah disinggung masalah resepsi pernikahan pakai adat timbang kepala kerbau. Selain itu budaya apa lagi Pak Raden yang bisa ditonjolkan di sana? Di situ Bu unik sekali, apalagi daerah Sungsang itu ada perkawinannya sangat unik sekali. Saya sudah pernah ke sana mengikuti acara prosesi pernikahan di sana, mulai dari lamaran, dari ngocek bawang, dari Putus dekor, rasan. putus rasan, kemudian itu beli kerbau kan. Kemudian ada malam berdananya di situ kan. Bedana itu berarti Ya, cekik-cekik gitu ya? Iya, kalau itu bisa pengantin dari itu, kemudian ini apa itu yang salaman itu langsung di depan pengantin itu lah pakai kain itu Bu. Oh, seperti itu. Langsung Menarik diuntal sekali. ke amplop itu Bu. Oh, diuntal. Bukan kalau kita salaman langsung di kepala bukan kan? Bukan. Tapi diuntal di situ Bu. Yang amplop tadi Iya, diuntal? karena kita di situ diuntal sini Bu amplopnya itu. Itu tradisi yang Tradisi cukup sana unik itu. juga. Setelah dia mau malam pertama Bu, Iya. sudah malam pertama besoknya acara siraman di situ Bu. Ada siraman Jadi juga? siap-siap kalau mau ke sana acara siraman, HP, dompet harus tinggalkan dulu. Iya, iya. Jangan sampai kena air. Jadi saya datang situ Pak mau ke sana ya, yang lewat sana Pak, kalau mau lewat lepas dulu ininya. Oh. Nggak percaya jadi saya lepas. Termasuk pengunjung yang kena siram. Siram sudah siapin air tiap rumah itu sudah siap air drum situ. Jadi bahasa koyok kalau kita acara siraman untuk seluruh tamu. Siraman. iya. Jadi Nggak tahu tamu siapa kok disiram nih. Jadi sangat antik dan luar Iya. biasa juga, beraneka ragaman Unik ya. untuk resepsi. Unik Iya. emang di situ. Bahkan di Palembang juga belum kita temukan seperti itu Belum. Cik Ilham ya. Katanya nanti Itu kalau sudah kita kami angkat pada Festival Sejaya tahun berapa itu sudah kami angkat. Oh, Budaya. sudah pernah. Baik. Jadi kita katakan memang banyak sekali di Banyuasin ini Cik Ilham beragaman budaya. Dari segi pernikahan saja sudah banyak sekali. Belum lagi yang lain nih Pak Raden ya. Nanti kita akan bahas kembali masalah keberagaman budaya di Banyuasin. Siap, Bu. Tetap bersama kita, Iya. bersama obrolan budaya malam hari ini. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Net, radio visual. Tonton yang Anda dengar. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani
walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Masih bersama obrolan budaya, Cik Ilham. Oke. Iya. Dan tentunya Dari Gubi Sriwijaya, ini disiarkan oleh RRI.net, tonton apa yang Anda dengar. Dan kita masih berbincang mengenai keberagaman budaya di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin, bersama narasumber kita Bapak Raden Gunawan Esos, Kabid Budaya Disdikbud Banyuasin. Iya, baik. Cak, ada yang spesial untuk Apa hari ini itu bintang tamu spesial kita malam selain hari mengetahui ini? banyak mengenai kebudayaan dan juga yang ada di Banyuasin, Iya. ternyata narasumber kita Pak Raden ini juga merupakan pencipta lagu Pencipta sekaligus lagu seorang penyanyi. Hmm. Wah, kita mau tahu nih gimana nih suaranya begitu Iya. khas ya. Penasaran ya? Baik, kita Oke. akan dengarkan ya. Kita Ini dia. saksikan. Tak dengar kate. Iya. Nyesal kati yang dipangkal, nyesal pasti datangnya kendien. Mentau me ini kejadiannya, tak ada kita naik berjadian. Urang tua kati yang setuju, masenek kita bentah juga. Malama ini kejadiannya, tak ada nasi berubah jadi beres. Ke tengah hutan ngambil kue ni, betangnya rimbun buah cuma sebiji. Kita berdua lah jadi laki ngan bini, man pajak jangan berpisah lagi. Lah sudah jadi bagian hidup, kalau ma ini kita jalani be. Oh, ngapa kita berdua tanian dengar kata. Pacana dijilat pula, ma inilah man orang tak dengar kata. Nak nyala ke siapa nak disalah ke.
Laman pajak jangan berpisah lagi. Lah sudah jadi bagian hidup. Kalau mah ini kita jalani be. Oh, ngapa kita berdua tanian dengan kata. Oh, manlah belum deta pacana di jilat pula. Kata hoi manlah belu deta pacana di jilat kula. Ma inilah man orang tak dengar kata. Nak nyala ke siapa nak disalah ke. Me inilah man orang tak dengar kata. Nak nyala ke siapa nak disalah ke. Tak dengar kata. Iya, luar biasa sekali ya, Pak Raden Muhammad. Jadi judulnya Tak Dengar Kata. Itu kalau bahasa Palembang teka. Teka bantah. Jadi Pak Raden boleh cerita sedikit nih tentang makna dari lagu tadi, Tak Dengar Kata. Itu menunjukkan seorang anak yang Mic-nya Pak Raden bisa dekat seorang ya? anak tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi anak yang sudah dijodohkan orang tuanya, tapi anak itu tidak mau. Oh, itu inti Jadi cerita. akibat dia tidak mendengar nasihat orang tua, akhirnya dia menderita sendiri. Oh begitu. Anaknya tadi. Iya. Jadi, Walaupun dalam bentuk perjodohan, ternyata jodohan dari orang tua itu masih ada benarnya. Iya. Iya, jadi tidak selamanya perjodohan orang tua itu Karena ada restu tadi mungkin doa, jadi akhirnya tak dengar kata keluarganya tadi agak berantakan. Oh. Tak dengar kata tadi. Iya. Tuh boleh tahu Pak Raden tahun berapa menciptakan lagu itu? Tahun 2019. 2019. Ini selain lagu ini dengan kabar katanya Pak Raden juga telah banyak sekali menciptakan lagu-lagu dari Banyuasin. Iya, banyak. Saya lagu-lagu Banyuasin sudah 54 lagu. Wah. Selain 54 lagu. Selain pencipta lagu, saya juga seorang koreografer tari. Oh, Wow, gitu. luar Boleh biasa. nanti ya. Berarti banyak dari Pak Raden semua nih Multi talent habisnya. sekali nih, Pak, ya? Iya. Iya. Oke. Baik, Pak Raden tadi masalah perjodohan. Iya. Kalau di Banyuasin itu ada nggak tradisi perjodohan seperti itu di pernikahan? Caknya kalau sekarang ada lagi, kalau dulu Oh, kalau dulu ada. kalau sekarang sudah ada adik lagi bu, nggak lagi dengar orang ini. Oh, jadi sudah memilih sendiri. Memilih sendiri. Iya, iya. Mungkin dengan perkembangan zaman juga Pak ya. Iya, kalau ini masih banyak kawin lari bu. Kawin lari, capek dong Pak Muhammad ya Pak Raden. Namanya pelarian kalau zaman Pelarian, Nah, iya. Itu masih juga sampai sekarang ya? Pak itu Raden? mengenai belarian nih. Nah, boleh iya. Ini kan tentunya salah satu hal yang Menarik gitu, lah Pak, ya. menarik juga untuk kita ketahui di Kabupaten Banyuasin. Adakah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan kawin lari? Iya. Kalau pelarian itu disangsinya bu, misalnya anak perempuan ya anak bujang melarikan anak gadis bohong itu kan, sanksinya itu diserahkan kalau dengan lanang segala acara, ada lagi betina yang Oh, begitu. Oh, sanksinya seperti itu Iya. Pak Raden ya. Kalau dia pernikahannya sistem berlari. Iya. paling itu dikawin ke malam Jumat bu. Malam Jumat, cuma yasinan dong Pak. Yasinan, tidak dari acara, kalau dia orang tua baru di acara besar-besaran. Oh, begitu. Itu sanksinya ya. Sanksinya lebih hemat gitu Pak ya. Lebih hebat, tapi sedih juga Cak Ilham. Sedih ya. Cuma nggak yasin-yasin. Cuma Yasin, nah. Nggak Jadi bisa baca kalau di Banyuasin yang pernikahan seperti lari-lari itu tuh banyak juga ya Pak Raden? Kalau zaman dulu sampai sekarang udah nggak ada. Sudah Ada. ada. Oke. Nah ini masih mengenai pernikahan nih. Tadi kan Pak Raden sudah menyampaikan adanya tradisi timbang kepala Kepala kerbau. kerbau. Nah selain itu ada tradisi lain nggak Pak di dalam Ini tadi sudah sebutkan juga siraman gitu ya Pak Raden. Ada lagi yang lain Pak Raden? Ada.
Kalau dia anak bujang ngawi ngelari karena gadis bohong, itu sanksinya itu Bu, misalnya orang tua perempuan tuh menyerahkan semua acara itu kepada pihak laki-laki. Iya, kesannya lajulah kamu. Lajulah kamu. Oh, Nah, iya. putihnya hitam terserah kamu. Jadi yang sebelah cewek nerima saja. Terima wae dia. Tidak diayok apa-apa kalau dia kalau lari anak timani. Tapi mereka sudah paham dengan sanksi itu ya, Pak Raden. Makanya kalau dia anak gadis nak dirayok pengantin acara besar-besar itu dia takut dan kawin lari Bu. Oh, seperti Jadi itu. beda juga dia anak gadis kalau pengen nanti rame ke kamu benar-benar lah jadi anak gadis, kalau kamu nak sarau buat kawin kamu lari. Kecuali cintonya Pak ya. Iya lah cintonya. Cinta. Iya. Itu penyebab kawin lari itu akibat tak setuju orang tua biasanya Bu. Iya, biasanya seperti itu, tidak direstui ya. Oke. Iya. Dan masih dalam pernikahan nih Pak. Iya. Kita masih tergelitik mengenai kalau tadi kan ada tradisi timbang kepala kerbau atau kebo tadi Pak. Selain itu ada tradisi lain nggak untuk prosesi yang ada di Selain ada siraman tadi juga Pak Raden. Ada. Prosesi yang satu lagi itu prosesi betangas. Betangas. Iya. Betangas itu Bu biasanya dilakukan seminggu sebelum acara pernikahan. Seminggu sebelum ya. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya pengantin pria dan wanita itu ditangas dengan menggunakan asap itu Bu. Asap dan asap perposan asap itu menggunakan bunga-bunga dan rempah-rempah yang ada di Kabupaten Banyuasin. Oh gitu. Salah satu bunganya Pak? Salah satu bunganya bunga melati, bunga kenanga, bunga yang wangi-wangi. Yang wangi-wangi. Ya. Jadi itu laki-laki perempuan semuanya di. Iya, tapi lain bisa deh Bu. Lain bisa. Ada satu kurungan, yang laki satu kurungan, yang Yang perempuan satu perempuan. kurungan. Oh, gitu. Nah dia dikurung dengan Asap tikar itu. purun. Oh, Apa namanya? Tikar kuang yang Oh, besar itu. yang Tikar besar, lama, ya. kan? Sudah dikurung itu di bawah itu ada rebusan rempah itu kan. Waduh, luar biasa panasnya. Nah, ini udah dikurung dengan Iya. tikar itu mungkin tutup dengan selimut. Sehingga pengantin itu selama setengah jam itu Setengah mengeluarkan jam? keringat yang Keringat. sangat banyak sekali. Oke. Tapi kegunaan keringat itu banyak sekali manfaatnya. Bu. Tujuannya apa? Iya, Pak? tujuannya Betangas untuk itu? mewakili keringat-keringat basi yang ada di dalam tubuh itu. seperti Maka itu. pada waktu akad nikah nanti, pada waktu makan Bersih penganggur, gitu, ya. maka baju yang dipakai tidak ada bau. Bu. Tidak bau, tetap harum ya. Harum Pak ya, Raden, kalau ya pengantin tadi. Jadi 1 minggu sebelum hari H. hari H. Satu kali itu saja Pak Raden atau diulang lagi? Diulang lagi, sampai 3 kali biasanya bertangas. 3 kali. Jadi Berarti sekali tangan setengah jam. Setengah Iya, jam. kalau gitu. Jadi pengantin kalau sudah bertangas harum, kemudian pengantin itu kelihatan munggah aesan nih pas tampil kayak gitu. Oh, iya. Seri-seri Salurannya lebih hidup gitu. Pak. Iya. selain betangas ada lagi Pak Raden mungkin persiapan untuk menuju itu? Untuk persiapan untuk menuju itu pertama pada waktu lamaran. Lamaran. Banyak sekali kalau kita pihak laki-laki kuras juga Bu untuk lamaran itu biaya. Iya. Selain dari pintaan, bawa-bawaan, persalinan segala macam itu bagian pihak laki-laki yang Laki-laki. gitu. Jadi Permintaan. Jadi itu ada permintaan seperti iya, apa Pak Raden? misalnya itu ada permintaan anak, ada permintaan orang tua, Bu. Misalnya Beda. Iya, misalnya anaknya misalnya anak gadisnya aku nak minta kamu duit 20 juta. 20 juta mas suku jadi Iya. ke Pusiko misalnya. Nah, ki untuk minta tambah pula kita. Waduh. Minta beras pula, minta apa lah Iya. gitu. Berarti yang jadi cowok harus banyak uang Iya, dong, cewek banyak ya? duit, dia mengaku siap-siap ya. Apalagi kalau anak itu betitel istilah itu ada gaul yang Oh, anak. katakanlah yang perempuan dokter. Nah, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Sampai Jadi 100 juta permintaan ke dokter kami kemarin kawin di situ. 100 juta. Emas 10 suku. Mas 10 suku. Kekepor, kata Kalau orang sekarang berarti. satu suku 7 juta kali Iya. kan ya. Nah itu mengenai Luar biasa. tradisi itu Pak. Karena nggak ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Iya, pernah Ada, Bu, terjadi pernah, seperti pernah, itu. pernah membatalkan itu. Pernah membatalkan. Pernah dibatalkan Iya, pernah dibatalkan. pernikahan. Tanggal saya sendiri pernah Oh dibatalkan. gitu. Iya. Tidak sanggup ngisi pintaan istilahnya itu. Jadi- Kalau keadaan gitu ya. Nggak jadi nikah. Nah, jadi nikah. Tapi takutnya nanti yang kawin hari tadi cuma Yasin kan Pak. Oke. Iya, itu banyak gara-gara Banyak itu. situ juga ya? Jangan kawin lagi itu. Jadi sampai Tapi urung tetap- nikah ya. Makanya kena sepakat orang tua dengan anak kena sama. Iya. Pokoknya kalau di situ yang gadis harus pesta. Iya. Harus iya. pesta. Gitu, Pak ya. Baik, Baik. Pak Raden mungkin kita ke upaya perhatian pemerintah di Banyuasin kepada budaya di Kota Banyuasin seperti apa nih Pak Raden? Untuk perhatian pemerintah untuk di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat perhatian sekali. Pertama kita di Dinas Pendidikan dianjurkan untuk memperkenalkan budaya-budaya Banyuasin yang ada di Banyuasin itu di kegiatan muatan lokal Bu. Muatan lokal. Untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Banyuasin. Kemudian perhatian pemerintah juga setiap
tahun itu diadakan festival sedulang setudung Sedulang setudung. untuk memperkenalkan budaya Banyuasin ke masyarakat luas. Iya. Sedulang Sudung itu berapa kali satu tahun Pak? Setahun sekali. Bu. Setahun sekali. Pada bulan apa Pak? Setiap ulang tahun kabupaten itu bulan April. Bulan April. Kemarin Berarti Banyuasin sudah ya? Sudah ulang tahun kemarin. Yang keberapa itu Pak? Yang ke-20 kemarin. 20. Luar biasa. Berarti perhatian pemerintah. Iya. Perhatian pemerintah sangat luar biasa Bu untuk budaya Banyuasin. Iya. Dan- Kalau untuk di sekolah sendiri, bagaimana nih Pak Raden? Untuk di sekolah sendiri itu ada pelajaran malam lokal, itu pelajaran itu memperkenalkan budaya-budaya Banyuasin. Pertama yaitu budaya Banyuasin, kemudian seni-seni Banyuasin diajarkan Seni-seni, itu iya. di sekolah-sekolah. Tadi juga disebutkan mengenai sedulang Sedulang Setudung. Itu ada maknanya nih Pak Raden. Artinya seperti apa, Pak? Itu sedang-sedang itu adalah mutu Kabupaten Banyuasin. Oh, iya. Sedulang adalah tempat mencari nafkah. Salah. Setudung adalah tempat kita berlindung. Tudungan, Pak ya. Iya. Jadi tempat mencari nafkah dan berlindung. Nah, kembali lagi di Kabupaten Banyuasin ya, Pak. Banyuasin. Kita pengen tahu mengenai keyakinan atau agama. Iya. Adanya di sana kan banyak sekali suku Suku. yang ada di Kabupaten Banyuasin. Cenderung untuk kepercayaan atau agama yang di sana Pak dianut. Kepercayaan di Banyuasin hampir rata-rata Islam, tapi karena banyak suku tadi ada juga yang agama Kristen, Hindu, Buddha ada. Oh, jadi semuanya lengkap ya Pak Raden ya? Tapi hampir rata Islam. Lebih dominan Lebih Islam. dominan mesti. Islam. Oke. Iya. Baik. Dan cara Iya. kan biasanya kalau di masing-masing daerah itu ada rumah adat Pak. Iya, Termasuk betul. di Kabupaten Banyuasin. Kalau di Palembang Cik Ilham ada Rumah rumah Limas. Limas. Kalau di Banyuasin, Kabupaten Di Banyuasin ada rumah Bari. Rumah Bari namanya. Bahi. Dalam penyebutannya itu Bahi. Bari. Bari. Kalau Palembang Bari ya. Iya. Bari. Bari Beda, tetap Pak, ya. Bisa sedikit nih Pak Ilham, Pak Raden berkaitan Iya. dengan masalah rumah Bari tadi. Itu seperti apa bentuknya nih Pak Raden? Bentuknya tinggi. Mirip nggak sama rumah Limas Palembang beda? Enggak, kalau rumah Limas kan agak nyelepek gitu. Iya, Dia benar. naikkan salut. Kalau Kalau Bari Banyuasin, tinggi dia. oh tinggi. Kiri kanan tangga, Bu. Kiri kanan ada tangga. Ada tangga dari sebelah kiri, tangga sebelah kanan. Ada garangnya Pak. Ada garangnya, kemudian ada ruang tamu, ruang tengah, dapur. Iya. Kemudian ada garang belakang juga. Jadi ada dua garang, sisi Iya. depan sama sisi Iya. belakang gitu Pak. ya. Sampai sekarang rumah Bari itu tetap dilestarikan Pak? Tetap Raden? dilestarikan, masih ada di sekarang. Masih ada sampai sekarang. Kalau kita mau berkunjung ke Banyuasin, Ada. Ada, ya? Siap kami antar. wah siap diantar nih Cik Ilham. Difungsikan sebagai apa rumah adat di sana? Itu sekarang akan difungsikan, rencana itu balik ke kami Dinas Kebudayaan akan difungsikan menjadi museum. Museum. Jadi museum Iya. rumah Bari. Yang ada di Kabupaten Banyuasin gitu Pak ya. Oke. Mungkin Cik Ilham mau ke Cik Ilham nih, kan Iya, Cik boleh. Ilham mewakili kaum milenial. Oh, Apalagi hari ini kita berbicara soal keberagaman budaya. Jadi menurut Cik Ilham sendiri mewakili kaum milenial, ini bagaimana pandangan kaum milenial terhadap kebudayaan? Apalagi khususnya di daerah Sumatera Selatan dan Iya. juga Indonesia pada umumnya. Kalau kita lihat sih memang mengikuti perkembangan zaman juga Cek Nat dan juga Pak Raden ya, kita Iya. lihat pengaruh yang sangat kuat itu di kaum milenial mengenai musik Musik ya? kayak K-pop gitu kan. K-pop. Musik K-pop itu kalau nggak usah jauh-jauh, kita di Palembang aja kayak kan. Kalau ada satu acara K-pop yang Iya. musik-musik Korea itu kan diadain semuanya ngumpul. Itu kalau ditotalin mungkin udah hampir 1000 lebih 1000 lebih pencintanya di Palembang. pencintanya. Iya. Dan selain itu juga pengaruh yang paling ini mungkin ke tren busana. Busana gitu. juga mempengaruhi juga ya. Sering banyak yang lata gitu. Misal lihat di sosial media lagi booming pakai baju kodok yang gimana gitu. kan. Oh yang Tiba-tiba gaya-gaya. anak-anak udah banyak yang ikut. Iya, nah Ya, kalau biasanya menurut memang Cik Ilham sendiri dari kaum milenial seperti itu pandangannya seperti apa tuh? ya ada plus minusnya. Plus juga minusnya, sih. kalau plusnya seperti apa Cik Ilham? Plusnya mungkin yang tadinya pemalu gitu kan, nggak berani. Jadi berani tampil Jadi beda. berani tampil. Hmm. Akibat dorongan dari hobi tadi gitu. Iya. Kalau yang negatifnya Negatifnya mungkin lupa pulang biasanya. lupa pulang. Iya, karena kan latihan Latihan. sampai ada yang demam gitu, Hmm. sampai ada yang kesiangan karena Iya. pulangnya malam. Itu ya Baik. tergantung sih channelnya, Iya. balik-balik ke pribadinya masing-masing untuk Mhm. bagaimana caranya yang Tetap mencintai budaya kita sendiri ya pasti begitu, ya. budaya Walaupun kita sendiri. terpengaruh dengan globalisasi termasuk Globalisasi K-pop itu tadi. pasti. Baik. Ke Pak Raden lagi, Pak Iya. Raden tadi disebutkan masalah rumah Bari. Kalau rumah Bari itu kan di Banyuasin sudah menjadi familiar. Nah kalau ketika nasional itu sudah dipromosikan nggak Pak Raden?
Alhamdulillah sudah sangat perhatian sekali dari pemerintah Banyuasin sudah dipromosikan Bu. Iya. Kalau untuk di Banyuasin sendiri itu di sekolah-sekolah itu di surat, Iya. digilir untuk berkunjung ke rumah Bari. Oh gitu. Kalau untuk ke nasional, Nasional? kami lewat YouTube. Oh, Lewat lewat YouTube. channel YouTube. Oke. Nah Baik. kalau kita berkunjung langsung ke Kabupaten Banyuasin Pak untuk rumah Bari. Adat rumah Bari tadi itu ada berapa titik di situ? Atau ada berapa bangunan? Itu yang kalau yang di kabupaten kota cuma ada satu, tapi Satu. kalau pergi ke kecamatan kan jauh-jauh jaraknya. Oh, jauh-jauh ya. Di Sungsang ada, di Muara Telang ada, di Rumah Bari. Memakan waktu cukup lama ya Cukup Pak lama. Raden. Tapi kalau untuk ke kota Banyuasin ada satu dekat itu. Baik. Baik. Dan juga sejauh ini Pak untuk langkah dari pemerintah mempromosikan tadi udah ditanyain Pak. Iya, oke. Dan dipentaskan dalam bentuk kesenian. gitu. Kesenian mungkin ya. Promosinya. Seperti yang tadi Pak Raden tadi udah nyanyi gitu kan, seni musiknya. Itu udah dipromosikan sudah sebatas mana? Alhamdulillah setiap tahun kami tim kesenian Kabupaten Banyuasin mempromosikan untuk seni Banyuasin ditampilkan di Taman Mini. Taman Mini. Kemudian ikut festival regional itu Regional misalnya juga. ke Riau, ke Bali, Benar. ke Jakarta itu kami sering mewakili. Termasuk hadir hari ini juga. Iya, Salah terus satu promosi bentuk juga promosi nih. Pak. Iya, Iya, salah satu RRI. promosi. Baik, Pak Raden juga CL kita Iya. break sebentar. Jadi Kita akan kembali kembali lagi. bersama obrolan budaya. Tonton apa yang Anda dengar. Beberapa cara menikmati makan pempek di kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh. Enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi. Sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Iya baik, masih disiarkan dari RRI Net Palembang. Tonton Iya. apa yang Anda dengar. Dan kita masih bersama Bapak Raden Gunawan Esos, Kabid Budaya Didikbud Banyuasin. Iya, dan tentunya kita masih banyak sekali yang ingin kita Iya, tanyakan. ikan akan Channel kita ya. gali terus ya Kita bersama gali. Pak Raden. Termasuk ini mengenai seni tari. Seni tari, karena Tentunya. sangat kental kalau tarian sama budaya itu, sangat mendekati. Sangat mendekati, Iya. pergandengan gitu kan. Mhm. Nah ini kalau mengenai tari, seni tari yang ada di Kabupaten Banyuasin nih Pak, boleh dong dikasih Iya. tahu sama kita di sini. Ini kita dengar kabar katanya Pak Raden ini juga Koreografer. salah satu koreografer Iya. juga luar biasa. Seperti apa nih Pak Raden? Terima kasih. Tari di Banyuasin itu saya sudah menciptakan tari sebanyak 24 tarian. Wah, 24 luar tarian. biasa. Salah satu tarian yang khas Banyuasin itu tari sedulang sedudung. Sedulang Tari sedudung. sedulang sedudung ada tari penyambutan. Aha. Untuk tamu yang datang. Iya, jadi kalau tamu yang datang ke Banyuasin itu disambut dengan tari sedulang sedudung. Sebelum Iya. Mungkin Pak Raden punya sanggar seni tari sendiri? Betul, saya punya sanggar tari sendiri di rumah itu. Asalnya dulu kami cuma latihan di bawah rumah, karena rumahku tinggi, Cak. Oh, Rumah gitu. Rumah panggung ya Pak Raden ya. Seiringnya berjalannya waktu, rumah itu diturunkan, kami bikin sanggar di sebelahnya. Iya. Nggak kuat naik turun gitu kan. Iya, iya. Jadi Ya. sanggar-sanggar itulah Bu yang mewakili Banyuasin keluar. Sanggar-sanggar kami itu, Iya. jadi sanggar kami itu dijadikan sanggar sedulang sedudung. Sedulang Asuhan Ibu Bupati Banyuasin. Baik. Nah ini tentunya kalau tarian itu banyak penarinya itu dari kalangan muda-mudi atau gimana Pak? Di sanggar saya itu latihan tari itu anak murid saya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Sampai SMA. Jadi saya generasinya terus nyambung. Kalau Nyambung. kita cuma latih SMA, setelah habis SMA aku udah kasih lagi generasi berikutnya. Jadi batas terakhir SMA ya Pak Raden? Iya. Kalau SMA dia kuliah itu Bu Sudah sulit kan? agak sulit ya. Iya.
Ya banyak yang kuliah yang jauh-jauh, ada yang di Jogja, di mana-mana. Iya, banyak di luar kota. Kalau masih di Palembang masih enak aja, masih bisa. Baik. Kalau sudah keluar kota saya kehilangan penari kan. Iya. Pak Raden, itu 24 tarian tadi disinggung. Iya. Itu 24 tarian itu sudah dipromosikan? Sudah semua dipromosikan. Berbagai event Iya, ya? beberapa event. Salah satunya Pak Raden? Kalau di Palembang itu Festival Sriwijaya. Festival Sriwijaya. Pernah tampil ya? Pernah tampil, kemudian sudah 3 tahun berturut-turut tuh Banyuasin menjadi juara pertama terus. Wah, luar Luar biasa. biasa. Kita kasih hapus di Banyuasin. Juara pertama Iya, 3 3 tahun berturut-turut. berturut-turut. Nah, tahun yang ini kemarin nih kami turun menjadi juara 3. Juara 3. Oke. Nah, seperti yang tadi telah saya singgung sedikit Iya. mengenai pengaruhnya budaya luar mengenai tarian Iya. K-pop tadi. Nah, untuk menarik minat Bunda-Budi bergabung ke sanggarnya Pak Raden gitu untuk menjadi seorang penari itu dengan cara seperti apa nih Pak? Kami ambil itu Bu dari murid saya dari SD itu kan. Dari Jadi SD. kalau kami promosikan, jadi kalau anak-anak kalau orang tua yang mau menyalurkan bakat anaknya, kami silakan mendapat ke sanggar kami. Jadi kalau kita melatih dari SD Bu, anaknya memang luas tampilnya. Luas dari ya, SMA. lebih enak bentuk gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru dari SMA langsung masuk sulit sekali Bu Sulit. untuk menjadi lentur luas itu menarinya itu. Karena udah kaku Pak ya. Kaku, ya. Jadi ini intinya generasi muda semua ya Pak Ya, Raden generasi ya. muda semua. Iya, Kalau iya. pertama-tama dari pendidikan sanggar dulu pemusik-musik tua semua, Bu, tapi sekarang sudah anak-anak muda. Sudah semua. anak Muda semua. Berarti sudah ada Iya. regenerasi. Alhamdulillah anak-anak muda di sana tertarik semua Bu dengan seni-seni di Banyuasin. Alhamdulillah. Di Banyuasin itu sendiri itu Bu, setiap tahunnya itu ada promosi budaya itu setiap tahunnya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA umum itu ditampilkan Iya. setiap 17 Agustus 17 mulai dari Agustus. malam ke-7 sampai ke malam 17. Oh, luar biasa. Jadi setiap semalam itu Bu ada anak TK, SD, SMA, SMA umum tampil malam itu. Jadi tiap malam itu menontonkan penampilan-penampilan seni budaya yang ada di Iya. Banyuasin. Kalau pelatihnya itu seperti apa Pak Raden? Apanya? Itu pelatih penarinya. Oh, pelatih narinya itu murid-murid saya senior. Oh, Ya, dari sudah. murid. Kalau dulu sebelumnya saya sendiri yang melatih Bu. Alhamdulillah di Banyuasin itu yang pelatih-pelatih sekarang itu murid saya semua. Iya. Iya. Baik. Sekarang Jadi- alhamdulillah penari-penari itu sudah sampai jadi sudah kuliah di Institut Seni Jogja. Jadi Jogja. sudah kalau dulu tuh belum ada yang sarjana seni, sekarang sudah ada alhamdulillah. Iya. Jadi sampai keluar untuk Iya. menempuh pendidikan seninya tadi Pak ya. Nah ini mengenai tadi katanya adanya regenerasi mengenai pemain musik tadi. Adakah latihan khusus untuk musiknya Pak? Gitu. Ada. Sebabnya di Banyuasin itu ada musik yang tidak ada di kabupaten lain. Iya. Namanya musik kelentangan. Kelentangan. Iya, musik kelentangan itu berasal dari kayu kemahang. Jadi, Kayu kemahang. seperti kulintang, tapi dia kayunya kayu khusus kalau di Kayu Banyuasin. khusus ya. Namanya kayu kemahang. Bunyinya bagus sekali, nyaring sekali bunyinya. Iya. Itu dijadikan musik untuk mengiring penari tadi Nah, Pak ya. selain untuk musik mengiring tari, itu biasanya musik itu Tampilkan juga. dialunkan pada acara masak-masak atau acara kawinan itu Bu. Misalnya hari ini masak-masak, neko kan, musik itu dialunkan Musiknya terus dari dialunkan pagi terus. sampai sore bahwa di rumah itu ada hajatan gitu. Iya, Oh, jadi gitu. tanda gitu Tanda. ya Pak Raden. Baik. Untuk pemainnya Pak yang dari pagi sampai Itu bergilir. Bergilir. Ada aplusan berarti Iya, ya ada Pak Raden aplusan ya. misalnya ya. Iya. Baik Pak Raden, tadi ada yang sempat kuliah di luar kota, Iya. berkaitan dengan di Jogja, berkaitan dengan seni tadi. Nah ini mungkin ada perhatian juga dari pemerintah Iya. kabupaten ya Pak Raden. Dapat beasiswa dari Ada Kabupaten beasiswa. Banyuasin. Khusus untuk penari-penari tadi ya? Iya. Alhamdulillah penari-penari kami yang di Banyuasin itu direkrut oleh Pak Bupati jadi tenaga honorer, jadi kami tidak sulit untuk itu. Oh, enak juga Cik Ilham ya? Iya. Berarti ada kelebihan di situ langsung dijadiin Iya. pegawai gitu. Jadi ada kepuasan. Jadi juga kami Pak, dengan ya. penari tidak payah lagi nak latihan, Bu, tinggal aku minta dengan misalnya Iya, instansi iya. lain itu. Kalau keluar kan payah bukan kalau dia balawi di luar itu aja lagi nari di tempat gitu. Kalau dia rekrut itu jadi enak. Jadi Pak Raden kalau mereka sudah keluar ke Jogja, seperti katakanlah di institut Iya. seninya, itu mereka masih ingat nggak mau pulang ke daerah asal gitu? Harus itu Bu. Harus ya, Siapa sudah- lagi mau bangun Banyuasin, sedangkan saya sudah tua sekali. Jadi kami tanamkan supaya kamu kembali ke Banyuasin untuk membangun Banyuasin. Iya. Jadi mereka tidak melupakan Iya, daerah tidak asal melupakan- ya. melupakan. Iya. Baik, dan kita kembali lagi mengenai kebudayaan di Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. Ini Pak mengenai upacara adat yang paling unik di Banyuasin. Pernahkah ada dilaksanakan Iya. untuk upacara adatnya? Untuk upacara adat yaitu di situ ada upacara adat
bersih dusun. Bersih dusun. Seperti Bersih-bersih apa gitu Pak ya. Raden itu? Ada juga upacara adat sedekah sedulang sudung. Sedekah Sedekah sedulang sudung itu Bu biasanya dilakukan upacara-upacara agama ada hari besar agama Islam. kayak lebaran tuh, Pak. Nah itu uniknya sedekah sedulang sudung itu Bu, setiap kepala rumah tangga itu Iya. membawa dulang yang berisi dulang dengan tudung. Dulang dengan tudung. Seperti ini Bu gambarnya. Seperti itu. Kayak ya. jualan kue zaman dulu. Iya. Jadi di dalam dulang tudung itu makan-makan Bu, nanti dibawa ke masjid, dihidangkan di masjid, makan bersama-sama. Dimakan bersama-sama. Yang membawa itu masyarakat sekitar. Yang membawa itu masyarakat sekitar. Jadi saling tukar makanan. Kalau tukar makan setelah dibacakan doa itu baru tukar makanan di sana. Baik. Itu untuk pelaksanaannya Setiap hari-hari raya besar Islam, Termasuk seperti Lebaran. hari Seperti hari Lebaran, Lebaran Idul Fitri. Maulid Nabi, Maulid Nabi. Isra Mi'raj juga menyembah. masih berjalan lancar ini Bu tradisi ini. Kalau mau menyaksikan itu di desa Rambutan, kecamatan Rambutan. Oh, di Rambutan. Kecamatan Rambutan. Iya. Itu masih dilaksanakan di sana ya Pak Raden ya. Selain itu Pak, yang tadi juga ada mengenai upacara adat. Untuk upacara adat itu bisa bersih dusun itu bisa. Iya, bersih dusun. Misalnya Bu itu di situ ada salah satu warga itu ada yang melakukan perzinahan. Oh gitu. Pernah terjadi Pak Raden? Pernah terjadi. Misalnya perzinahan dia misalnya warga mengganggu anak gadis orang, Iya. Iya. atau menarik anak gadis orang itu disanksi itu Bu. Sanksinya itu kalau tidak kerbau, kambing, kalau tidak sapi, kambing gitu. Paling kecil kambing Iya. ya. Jadi kedua yang berbuat zina itu Bu diarak. Piara keliling kampung. Diarak ke kampung, yang laki-lakinya menarik kambing, yang perempuannya membawa tepung. Namanya tepung beras. Seperti itu. Seember itu. Satu ember. Nah, Jadi diarak gitu jadi Pak diarak Raden. keliling dusun. Kampung itu Pak. Barak keliling dusun itu Bu, dua laki yang dua itu setiap rumah itu ngampiri. Kami berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi sambil mengoleskan tepung tadi. Tepung tadi yang Yang perempuan. rumah. Jadi kalau sudah ada tepung berarti dia sudah berjanji di situ. Berapa rumah tuh Pak Raden? Seluruh sekampung itu Bu. Sekampung. Harus. Luar biasa capek juga tuh Nah ya. itulah yang diakui. Jadi dengan Jadi hukumannya. adanya itu, sampai sekarang belum ada lagi kejadian Belum itu. ada. Sampai sekarang sudah nggak lagi. Artinya di sana memang memperhatikan hal-hal Iya. yang negatif seperti itu Pak ya, supaya tidak Terjadi lagi. Jadi Baik. benar-benar dijaga ya Dijaga. Pak Raden ya. Aku sampai paling takut kalau jadi keliling laki ini, kalau sikok narik kami, sikok bawa tepung beras itu. Wah tepung. Setiap rumah dioleskan Olesi, bahwa itu tepung. dia sudah berjanji di rumah itu. Baik. Pak Raden itu berbicara lagi soal ilmu yang diterapkan di Iya. daerah asal yang sudah ke Jogja kemana-mana. Iya. Itu sudah diterapkan di Banyuasin seperti apa ini Pak Raden penerapan ilmunya sendiri? Alhamdulillah, kami kan selama tadi kami ikut-ikut festival itu, ikut festival itu kan pakai ilmu yang kita punya. Iya. Setelah mereka keluar dari Jogja, dia menerapkan ilmu yang mereka tampilkan itu kami alhamdulillah mendapat juara Bu. Bisa sebanding dengan kabupaten Kabupaten yang lain. lain. Kalau dulu jangan ikut seperti Banyuasin tuh. Kalau sekarang sudah jadi perhitungan gitu. Perhitungan ya, karena berkat juga Berkat perhatian ilmu, pemerintah iya. ada beasiswa Iya. ke luar kota. Iya. Dan ada yang satu unik dan juga menarik Iya. dari Kabupaten Banyuasin ini mengenai pakai emas nih Pak. Oh iya. Saya pernah Emas yang mendengar pakai Cik Ilham gondol-gondol gitu. di daerah Sungsang kalau tidak Sungsang. salah ya Pak Raden ya. Itu memang bentuknya tradisi atau? Itu tradisi atau biasa? diwajibkan seperti Nah, itu menggunakan kalau emas? ibu mau menyaksikan acara itu pergilah ke Sungsang pada waktu Lebaran. Wah. Lebaran Idul Fitri. Iya, jadi Seperti- saya kemarin Bu, kalau tidak dikawal PP tidak baca masuk Bu, Waduh. bidang Lebaran di di Sungsang itu ada tradisi bidang Lebaran gitu. Bidang Lebaran Iya, namanya. selama 7 hari kalau hari raya haji Bu. Oh. Kalau hari raya Idul Fitri 3 hari dia. Cuma 3 hari. Iya, kalau hari jadi saya ke sana Bu, Lebaran ketiga Bu. Ya Allah Bu, udah ajak masuk Bu. Betul, Kenapa Pak, ya? ajak masuk padat dan kan Sungsang cuma halaman cuma jalan kan? Iya, iya. Tidak kan di halaman lain sungai, belakang sungai, depan sungai. Itu kita mundur kenal. Iya. Oke. Jadi dikawal oleh Pol PP ke sana. Jadi lihat masyarakat sana itu ini enak ado, semua pun ada manusia itu pakai emas itu ya Allah Tuhan. Bersusun ya, Pak, ya, dari- Saya ini nah emas ya Bu nah. Saya ini nah. Mhm. Ujuk aku emas nih apa bukan ini kan. Itu mas asli ya Pak? Mas asli betul ya Bu. Ku perhatikan dekat-dekat rumah dikebat dulu oke benang supaya jangan nyampak kan. Oh. Kalau Jadi nyampak ya, sama. tapi dia mandi ke semua itu nah nyuci Bu pecah idak baik. Kita tadi makin masuk besar itu. Kita tadi ketakutan kalau pas nyemplung baju kan. Iya, iya. Nah dari tradisi itu tujuan gitu Pak. Rupanya setelah saya tanya ini gimana, ini sudah makin masih kalau cek ini ketanya nomor dari situ. Atau gaya-gayaan aja tuh Pak Raden, enggak ya? Ujinya
ini Bu 2-3 kok lapis saya Bu. Kalau Ya, Bro kalau. kecil pasti Bro itu kecil lagi nanti. Masih jauh lah. Iya. Jadi bertanya dengan masyarakat itu, cak mana yang dibaca pakai masker ini? Ini Pak Harto cuma itulah di Suksangi, tidak pacak nak beli tanah, tidak pacak nak beli mobil, Beli emas, beli Pak. apa? Jadi beli emas. Beli emas itulah hartonya. Rumahnya nak nyampak kau nak roboh tapi emas besar di situlah harto nyimpan hartonya Pak. Oh, jadi Di itu. situ filosofinya. Tidak takut ketodongan apa? Di sini tidak pacak, tak kemetu Pak. Kalau ada maling di sini masih dapat tulah. Oh gitu. iya, jadi aman ya kalau pakai emas di sana ya Pak Raden ya. Itu gini-ginian Bu, kalau nengok emas itu kalau kita pakai emas besar yang dimasuk ke gelapnya kalau kita Iya, semua. iya. Kalau susah itu Bu, ya Allah besar-besar emasnya. Sampai abini aku tuh, ya iya lah nih anakku bukan itu. Ada keraguan Iya. juga Pak Raden. Baik, jadi walaupun seperti itu tetap dilakukan sampai sekarang tradisi itu. Baik, kita ke Ilham lagi nih. Tadi berkaitan dengan masalah budaya. Nah, kalau menurut Ilham sendiri, sepenting apakah si generasi muda berkaitan dengan pelestarian budaya ini? Pelestariannya mungkin salah satunya itu datang ke museum juga bisa. Datang ke museum. Untuk mengetahui gitu kan. Contohnya di Palembang, Iya. adanya perang 5 hari 5 malam. Jadi generasi muda tahu ya, Tahu gitu. ini seperti itu. Dan mengenai tari tanggai juga gitu kan, dan tari-tarian yang lain, sehingga dengan adanya terpancing untuk mengetahui itu, maka pelestarian itu akan tetap jalan gitu. Iya. Jadi bentuknya harus kita kunjungi langsung Kunjungi ke langsung tempatnya. dan terjun langsung juga dalam kegiatannya gitu. Itu bentuk pelestariannya. Pelestarian. Kalau nanti lewat media sosial juga bisa. Nah, di zaman sekarang udah canggih, adanya sosial media, ada juga mengenai perlombaan-perlombaan gitu Iya. kan. Di situ kita bisa tuangkan sebagai generasi muda tuh bisa sebagai gaya-gayaan juga sih bisa juga. Termasuk misalkan pakai TikTok tuh, Ah. mengenalkan apa budaya gimana itu mungkin salah satu media juga nggak menurut Ilham? Kalau TikTok Kayaknya sih nggak sebenarnya masuk. Bisa sih Bisa ya. dijadikan media untuk melestarikan budaya, tapi tergantung kontennya juga gitu. Pak. Kontennya seperti apa? Kontennya seperti apa, bentuknya seperti apa. Baik. Karena memang anak-anak zaman sekarang kan banyak menggunakan TikTok tuh sebagai ajang untuk hiburan iya. gitu, mengekspresikan diri gitu. Iya. Dan kalau Ilham berbicara soal motivasi perhatian milenial kepada budaya, khususnya budaya Sumatera Selatan dan Banyuasin, ini apa yang harus dilakukan ini Ilham? Agar Motivasinya mereka sih motivasi? mungkin kayak pengen tahu aja gitu. Keingintahuannya. Keingintahuan itu yang memotivasi kita tuh untuk mengenal yang namanya kebudayaan tadi. Baik. Ketika waktu kami kecil aja dulu, kayak kata Pak Aden tadi kan, Iya. dengan sanggar tari, orang tua tuh malah berlomba-lomba Untuk menampilkan anaknya karena gitu. supaya nanti waktu SMP, SMA tuh udah ada rasa percaya diri. Iya, untuk tampil di Untuk tengah orang tampil. ramai ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang gitu kan. Iya, mudah-mudahan tetap Bisa percaya dihidupkan diri. lagi Iya. untuk diri melatih sendiri. percaya diri tadi. gitu, Pak. Baik. Oke. Dan di penghujung ini kita mungkin minta closing statement. Iya, dari Pak Pak Raden Raden Gunawan. Silakan. Berkaitan dengan keberagaman budaya di Banyuasin. Iya. Terima kasih, alhamdulillah obrolan ini supaya menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang yang belum tahu. Kami minta kepada RRI selalu untuk menanyakan hal-hal seperti ini supaya generasi-generasi kita tidak tergoda dengan pengaruh budaya budaya. Baik, jadi kaum milenial harus peduli dengan namanya kebudayaan. Mudah-mudahan tidak ada kesempatan untuk hadir langsung ke Kabupaten Amin. Banyuasin. Iya, nanti bisa melihat kita berkunjung. Mas yang besar-besar tadi. Mas. Oh, ke daerah Sungsang ya? Saya siap mendampingi. Mas. Oke, Baik. baik. Baik, Pria dan pemirsa RRI.net. Tamat terasa obrolan budaya malam hari ini akan segera kami akhiri. Iya, sampai dengan malam hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Raden Gunawan Terima kasih, Ensos, Pak. Kabid Budaya Disebut Banyuasin yang sudah berkenan hadir bersama RRI malam hari ini. Iya. Yang membahas mengenai keberagaman budaya di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Bapak Raden. Sama-sama. Iya. Dan kami juga harus mengakhiri obrolan budaya Malam hari di ini. hari ini untuk malam hari ini dengan satu persembahan spesial Iya. dari Pak Raden. Satu lagu nanti Satu lagu lagi. yang berjudul Tak Kena Rasa. Dengan berakhirnya lagu dari Pak Raden, kami mau Berakhir pamit. sudah, mau pamit. Saya Ilham, Dan saya Nadia. kami mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada obrolan budaya yang akan datang. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
kena dirasani. Anaknya neku aje beleri. Oi ba, oi abi, maaf kecara anakmu ini. Man pacar aku